بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada malam ini kita masih dalam suasana Arba'in Abi Abdillah. Walaupun juga karena kita agak terlambat mengadakan acara ini, kita berbarengan dengan acara wafatir Rasulil A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi karena kita janjikan bahwa malam ini kita jadikan malam Arba'in mengenang Abi Abdillah, dan tidak pernah ada terlambat berkaitan untuk Abi Abdillah. Fa kullu yaumin Ashura wa kullu ardhin Karbala. Setiap saat pun kita akan mengenang Abi Abdillah. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi telah mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengingat Abi Abdillah. Karena membicarakan Abi Abdillah al-Husain artinya membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena Abi Abdillah al-Imam al-Husain tidak membawa sesuatu yang baru. Beliau cuma meneruskan perjuangan Rasulullah. Beliau cuma ingin tetap menegakkan apa yang ditegakkan Rasulullah. Ini menyebarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena itulah kemudian kita selalu mendengarkan sabda Rasul yang berbunyi, Husainun minni wa ana min Husain ahabballahu man ahabba Husaina. Tetapi mengingat Abi Abdillah al-Husain dalam peristiwa Ashura, dalam peristiwa Karbala
di Asyura-nya dan di Arba'innya. Memperingati peristiwa Abi Abdillah artinya ingin mengambil pelajaran dari Abi Abdillah, ingin mengambil sesuatu dari beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita dalam rangka kita menuju kepada Allah dan ingin menegakkan hukum Allah pada diri kita terlebih dahulu, dan kemudian kita akan serukan kepada yang lain. Karena itu kemudian sering kita bahas dalam pengajian-pengajian kita berkaitan Asyura maupun Arba'in di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Selalu kita ambil pelajaran demi pelajaran yang diungkapkan oleh Abi Abdillah. Karena Sayyid Qutb meyakini khutbah singkat dan perilaku singkat Abi Abdillah di Karbala itu tidak pernah mampu dilakukan oleh siapapun walau dengan ribuan tahun. Begitu pengakuan Sayyid Qutb. Dalam arti Abi Abdillah Al-Husain bukan cuma mengungkapkan yel beliau, syiar beliau hanya dengan lisan di atas mimbar, tapi beliau langsung sampaikan di tengah-tengah peperangan. Beliau sampaikan semua ini dengan darah. Maka semua pelajaran yang beliau sampaikan di padang Karbala harus akan selalu diingat oleh manusia selagi darah itu mengalir di tubuh manusia. Karena darah-darah suci Abi Abdillah, keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mengalir dan membasahi tanah Karbala, darah-darah suci itu adalah akan mengabadikan, akan mengeluarkan, akan menumbuhkan keberanian, kepahlawanan, pengorbanan, dan semua nilai-nilai dan norma arti-arti kebenaran. Karena itu kemudian tidak boleh kita hanya memperingati kemudian lewat begitu saja, tapi harus ada yang kita ambil pelajaran dari ungkapan-ungkapan atau yel yang beliau sampaikan. Berkaitan dengan Arba'in, pasti orang akan mengingat peristiwa Arba'in dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan yang agung dan indah yang ditulis oleh sejarah, perilaku keberanian mutlak yang dilakukan dan diperankan oleh putri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pendamping setia Abi Abdillah Al-Husain, yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. Beliau juga mengorbankan anak beliau. Ada 2 atau 3 dalam riwayat anak beliau korban di Karbala. Tapi nampaknya kita tidak pernah mendengarkan Sayyidah Zainab membicarakan mengenai apa yang terjadi pada anaknya, karena beliau hanya terfokus kepada Abi Abdillah Al-Husain dan perjuangan yang ditegakkan oleh Abi Abdillah Al-Husain. Seperti ibunya Fatimah Az-Zahra, beliau tidak pernah menyebutkan sedikit dan sepatah pun mengenai musibah yang menimpa pada dirinya berkaitan dengan apa yang tertimpa pada badannya dan hal-hal semacam ini, karena beliau terfokus ingin menyelamatkan umat dan hanya itu yang beliau bicarakan. Apabila kita membicarakan Arba'in, kita akan ingat ketika Sayyidah Zainab dikawal, digiring dari kota ke kota, dimulai dari Karbala sampai ke Kufah, dari Kufah sampai ke Damaskus, dan dari Damaskus dikembalikan lagi, dan ketika beliau mau kembali ke Madinah persis hari Arba'in, beliau sampai di Karbala kembali. Dan dalam satu riwayat, di saat itulah beliau mengembalikan jasad kepala suci itu kepada jasad Abi Abdillah di Karbala. Yang menarik, Sayyidah Zainab ketika terjadi pada beliau penghinaan demi penghinaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, karena beliau digiring dari tempat ke tempat jadi tontonan. Setiap masuk kota semua orang keluar jadi tontonan. Di depan adalah kepala-kepala yang diangkat, di belakangnya ialah para wanita-wanita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi tidak pernah Sayyidah Zainab putri Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi,
walaupun mengalami seperti ini, tidak pernah beliau kemudian melemah, kemudian menjadi penakut, kemudian menjadi mengiyakan apa saja yang terjadi. Tidak, tapi justru beliau dalam keadaan bagaimanapun tetap tegar, tetap beliau menyampaikan yang hak dan tidak pernah peduli dengan apapun yang terjadi. Tetapi ketika beliau sampai di depan Yazid dan sempat menyampaikan khutbah beliau, antara lain beliau berkata di depan Yazid, "Adhananta ya Yazid, haitsu akhadta alaina aqtar al-ard wa afaq as-samaa fa asbahna nusaq kama tusaqul usara annabina 'ala Allahi hawana." Apakah engkau mengira, wahai Yazid, ketika engkau telah menguasai kita, kamu kuasai semua bumi dan semua ini kamu kuasai, kemudian kamu menjadikan kamu giring dari tempat ke tempat bagaikan tawanan. Apakah kamu mengira ketika kami dihina semacam ini, digiring seperti tawanan, apakah kamu mengira bahwa semua ini karena kehinaan kita di hadapan Allah, karena hinanya kita di hadapan Allah? Sayyidah Zainab ingin menjelaskan kepada yang saat itu mengaku dirinya sebagai amir atau khalifah kaum muslimin. Sayyidah Zainab ingin mengatakan apa yang diperlakukan oleh manusia kejam dan jahat ini, kemudian memperlakukan dengan perilaku yang keji. Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepadanya dan kepada semua pecinta Rasul sepanjang kehidupan bahwa orang apabila menimpa kepadanya sehingga dihina, dikurcilkan, difitnah, dibunuh, dan apapun yang dilakukan, itu bukan berarti orang itu hidup dalam kehinaan dan hina di hadapan Allah selagi ia masih hidup dengan hak. Karena orang menganggap mulia itu kalau dia memimpin, mulia itu kalau dia kaya, mulia itu kalau ia punya jabatan. Kemudian melihat orang yang miskin hina, melihat orang yang tidak memiliki jabatan hina, melihat orang yang diolok orang hina. Sayyidah Zainab ingin menjelaskan bahwa kehinaan dan kemuliaan ukurannya bukan ini. Ukuran dan tolak ukur hina atau mulia itu adalah siapa yang bersama Allah, menegakkan hak dan hukum Allah, apapun yang terjadi pada dia, dia mulia. Dan siapa yang menghina hukum Allah, siapa yang meninggalkan hukum Allah, siapa yang berbuat durjana dan zalim dengan harta dan tahta yang ia miliki, apapun kedudukannya, berapapun hartanya, ia hina di hadapan Allah. Tinggal kita mau tolak ukur kita ini, mau hina di hadapan Allah tapi mulia di hadapan manusia, atau mulia di hadapan Allah kemudian tidak peduli di hadapan manusia, mulia atau hina nggak berarti. Rasulullah pernah menyampaikan salam katanya kepada salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani. Ketika Rasulullah ditanya siapa dia, Rasul cuma menyebutkan, sampaikan salamku kepadanya, ia adalah orang yang terkenal di langit, ma'rufun fis sama, masyhulun fil ard. Di bumi enggak dikenal orang, tapi di sana dan para malaikat Allah mengenalnya begitu besar. Apakah engkau mengira ketika engkau menguasai kami, kemudian engkau menggiring kami dari tempat ke tempat seperti tawanan, apakah kamu mengira bahwa semua ini karena hina kami di hadapan Allah? Tidak. Lakukan, ungkapan beliau lebih panjang, lakukan semua tipu dayamu, lakukan semua yang apapun yang kamu ingin lakukan, dan aku yakin engkau tidak pernah akan merubah kami dan tidak pernah akan memadamkan kebesaran kami Ahlul Bait. Bukankah hari-harimu cuman bilangan tangan? Bukankah semua pekerjaanmu akan melemah? Dan sebentar lagi akan tahu siapakah hambanya yang sebenarnya dan siapa orang-orang yang zalim.
Ayyuhal ikhwah, dari mana Sayyidah Zainab memiliki semua ini? Memang beliau adalah putri Fatimah. Beliau adalah putri pintu kota ilmu Rasul. Yang disebutkan bahwa Sayyidah Zainab itu punya majlis ta'lim yang mengumpulkan wanita-wanita di zamannya dan tufassir, menjelaskan tafsirul Quran dengan seluruh kandungan makna Al-Quran. Putri Ali bin Abi Talib, Zainabul Kubra, yang disebutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, engkau wahai ammehku alima ghaira muallima, kamu adalah seorang yang alim tanpa diberitahu. Sayyidah Zainab, bukankah beliau yang mengawal Imam Hussein sehingga beliau mengambil semua ini selain dari datuknya Rasulullah, dari ayahnya Ali bin Abi Talib, dari ibunya Fatimah Az-Zahra, dari abangnya Ali bin Hasan bin Ali Al-Mujtaba, dan dari abangnya Al-Imam Hussein. Karena itu malam ini saya ingin berhenti sejenak dengan arti al-izzah, kemuliaan. Karena orang kadang-kadang menganggap mulia ini dengan arti, mendefinisikan arti kemuliaan itu dengan seenaknya sendiri, dengan anggapan ia sendiri, sehingga yang amat populer dan Quran mengiyakan. Akan saya lewat pada ayat-ayat Al-Quran. Yang amat populer, orang menganggap bahwa orang mulia itu adalah yang banyak pengikutnya, yang banyak hartanya, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang kalau berbicara cuma menuding sini orang mengikuti. Kalau ia berbicara walau bohong orang bertepuk tangan karena ungkapannya. Orang menganggap mulia itu kadang-kadang begini. Kita membaca dalam surat Kahfi ketika Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Yang Allah abadikan cerita orang yang punya 2 kebun, yang kebunnya amat subur, tidak pernah menzalimi, la tazlim, bahasa Al-Quran. Kebun ini tidak pernah menzalimi pemiliknya, tetapi pemiliknya menurut Al-Quran, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, pemiliknya yang congkak. Dan itu bukan cerita. Kita sering menjadi orang yang congkak dan zalim, sementara rizki Allah enggak pernah menzalimi kita, wa na'udzubillah. Orang ini menganggap dirinya ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak darimu hartaku, dan lebih banyak pengikutku, lebih mulia, a'az, aktsar, banyak, semua banyak pengikutku, a'az nafara. Atau kita mendengarkan umat dan kaum Nabi Allah Shu'aib. Saya ambil Nabi Allah Shu'aib dan ambil setiap Nabi. Nabi Nuh pun mengalami macam ini, umatnya pun menganggap Nabi Nuh lemah. Nabi Shu'aib Allah abadikan, qalu wa inna lanaraka dha'ifan walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kami melihat kamu ini wahai Shu'aib orang yang lemah. Kenapa lemah? Beliau berdakwah enggak diikuti orang. Beliau dakwah diolok-olokkan orang, dikucilkan orang. Wa inna lanaraka dha'ifa, lemah. Walaula rahtuka larajamnak, kalau bukan karena hubungan ada keluargamu, familimu semua ini, kami akan rajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu di tengah-tengah kami ini kamu enggak mulia, hina. Nabi Allah Nuh pun mendapat semacam ini, dan hampir seluruh para anbiya, dan yang menyerukan dakwah para anbiya, yang ingin meneruskan perjalanan para anbiya yang sebenarnya, hampir mereka dianggap orang-orang yang lemah, orang-orang yang terhina, orang-orang yang enggak memiliki pengikut atau memiliki kekuatan. Ada lagi yang menganggap kemuliaan itu gila dengan kepemimpinan. Kadang-kadang orang enggak punya jabatan tapi gila dengan jabatan orang lain.
Dia cuma bisa menisbatkan kemuliaan kepada orang yang memiliki jabatan dan dianggap dia yang paling mulia, sehingga dia tidak memperoleh sesuatu, tetapi tetap menganggap orang dianggap mulia itu adalah orang-orang yang punya kedudukan. Kita bisa melihat tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu menganggap mulia itu cuma Fir'aun. Fir'aun yang punya harta, Fir'aun yang memiliki kekuasaan, Fir'aun yang memiliki kekuatan. Di hadapan tukang-tukang sihir, penjilat-penjilat ini adalah yang mulia itu adalah hanya Fir'aun jabatan. Karena itu ketika mereka diduel dengan Nabi Allah Musa, karena Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir ini, kemudian Nabi Allah Musa diminta oleh Fir'aun untuk menampakkan mujizatnya. Kita akan menemukan Allah menceritakan kepada kita bahwa tukang-tukang sihir Fir'aun itu ialah dengan gamblang ketika ingin melemparkan tongkat-tongkatnya, kayu-kayu kecilnya untuk supaya dirubah menjadi ular, mereka cuma teriak wa qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka berkata dengan kemuliaan Fir'aun, kami inna, pakai takkid, lanahnu al-ghalibun, pasti kami menang. Karena apa? Standarnya dengan kemuliaan Fir'aun. Tetapi kemuliaan yang mereka anggap mulia dan mereka banggakan itu, ketika dihadapkan oleh kebenaran dan al-haq yang membawa sesuatu dari Allah dan hanya berpegang kepada Allah, yaitu Nabi Allah Musa, ketika mereka teriak dengan kemuliaan Fir'aun, kebesaran Fir'aun, ketika Nabi Allah Musa mengeluarkan tongkatnya, habis semua mereka. Ketika mereka dikalahkan, ternyata teriakan mereka, kemuliaan Fir'aun, kekuatan Fir'aun tidak berarti. Ketika mereka melihat kebenaran yang gamblang dan nampak sekali, spontan mereka memperoleh petunjuk dari Allah, mereka menjadi orang mukmin. Artinya, ketika mereka beriman kepada Allah dengan melewat Nabi Musa, saat itu mereka melemparkan kehinaan mereka di hadapan Fir'aun dan anggapan kemuliaan ada pada Fir'aun. Spontan mereka menganggap yang mulia adalah Tuhannya Musa. Ketika mereka mencampakkan kehinaan itu, kehinaan Fir'aun, dan berpegang dengan Allah Tuhan Musa, spontan mereka memiliki kekuatan yang tidak tertanding. Berbalik dalam menitan. Kenapa berbalik? Mereka kalah karena menganggap Fir'aun adalah mulia. Ketika mereka campakkan kemuliaan Fir'aun, pergi pada zat mulia yang paling sebenarnya, yaitu pada Allah, saat itu mereka menjadi orang yang kuat. Ketika mereka beriman, kan Musa marah sekali. Karena ketika Nabi Allah mengeluarkan tongkatnya, Allah menceritakan, saya bacakan, fa'ulqiyas saharat sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ketika mereka melihat ular ini ular betul. Ini bukan kayu-kayu mereka yang ketika dikeluarkan orang lain melihat kayu menjadi ular, tapi dia tukang sihirnya tahu tetap kayu. Seperti itulah tukang sihir. Suatu saat akan sampai ke sana dalam surat Baqarah. Ketika ia tahu bahwa tongkat ini bukan sihir, memang tongkat ini berubah menjadi ular, spontan mereka percaya dan mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Dengarkan ancaman Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Jangan-jangan Musa ini adalah guru besar kalian yang mengajari kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nahli. Sebentar lagi kalian akan kupotong tangan kalian dan kaki kalian. Terus wala usallibannakum, setelah ini kalian akan aku salib di pohon-pohon kurma.
Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Sebentar lagi kalian tahu siapa yang paling lama siksaannya dan paling sedih, paling pedih. Apa jawaban orang yang baru mau mulia, berpegangan kepada zat yang paling mulia, dan baru melemparkan dan mencampakkan kemuliaan Fir'aun yang mereka dulu anggap mulia adalah Fir'aun? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Fir'aun, kami tidak akan mendahului, mementingkan sesuatu setelah kami melihat bukti-bukti yang gamblang dengan apa yang dibawa dan apa yang dari Allah. Lakukan semua ancamanmu, potong kaki dan tangan kami, salibkan kami, lakukan apapun yang kamu lakukan. Kamu cuma bisa melakukan urusan kehidupan dunia ini, sementara kami telah kembali kepada zat Allah, pemilik kemuliaan. Dan dalam surah Syu'ara juga jawaban mereka sama. La dhaira, enggak ada peduli, lakukan. Inna ila rabbina munqalibun, kami akan pergi menuju kepada Allah. Ayyuhal ikhwah, kemuliaan, al-izzah di mana letaknya? Bukan di harta, bukan tahta, bukan dukungan orang banyak, bukan pengikut yang banyak, bukan hal-hal yang sepele ini. Tapi kemuliaan dan kehinaan tolak ukurnya adalah Allah. Karena kemuliaan hanya milik Allah, dan tidak pernah orang memperoleh kemuliaan kalau tidak menyerahkan dirinya kepada hak mutlak yang memiliki kemuliaan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Ibn Arabi dalam Futuhatnya pernah berkata, Allah aziz bidzatih li'annahu la ilaha illahu. Allah menjadi mulia dengan zatnya, memang mulia karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Rasulullah memperoleh kemuliaan menjadi mulia dari Allah. Dan kaum mukminin memperoleh kemuliaan ketika bersama Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mencari kemuliaan bukan dari Allah, maka pasti akan hidup dalam kehinaan. Man i'tazza bi ghairillahi dzalla. Siapa yang merasa dirinya mulia tanpa melalui Allah, maka ia adalah hina. Apakah kamu mengira, wahai Yazid, kalau kemudian kamu kuasai, kamu giring dari sana ke sini seperti tawanan, bahwa kami terhina di hadapan Allah atau ada kehinaan? Tidak. Kemuliaan ada pada Allah. Ayyuhal ikhwah, apa sebenarnya al-izzah? Kemuliaan itu ada orang mengartikan ialah satu kondisi atau keadaan ketika orang memiliki kekuatan sehingga nggak mampu dikalahkan. Itu izzah namanya. Kekuatan apa? Kekuatan iman, bukan cuma kekuatan fisik. Sumayyah, ibu Ammar, wanita pertama yang mati syahid, dia adalah mulia azizah, walaupun fisiknya seorang perempuan, budak, lemah, tua, tapi tetap mulia. Ketika kekuatan Abu Jahal CS dengan semua yang mereka miliki kekuatannya nggak mampu menundukkan Sumayyah agar berpisah dengan Allah, maka Sumayyah adalah orang yang mulia. Nabi Allah Ibrahim mulia ketika berkata tidak kepada Namrud. Beliau mulia ketika masuk api Namrud, dan beliau mulia ketika di dalam api Namrud, dan beliau mulia ketika keluar dari api Namrud dengan selamat, bardan wassalama atas perintah Allah. Titik ukur kemuliaan adalah Allah. Karena itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda dalam satu hadis, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi, inna rabbakum yaqul kulla yawm. Rasul bersabda, Tuhan kalian setiap hari berkata, berfirman, setiap hari,
Anal azizu faman arada izzad darain falyuti'il aziz. Setiap hari Allah menyeru pada seluruh hambanya, akulah zat yang paling mulia. Siapa yang ingin memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat, hendaklah taat kepada Al-Aziz, yaitu kepada Allah. Anal aziz faman arada izzad darain falyuti'il aziz. Kemuliaan adalah lawan kata kehinaan. Kapan orang menjadi mulia, kapan orang menjadi hina, tergantung kapan ia bersama Allah, maka ia mulia. Walau sendirian, walau dikucilkan masyarakatnya, walau dianggap apapun, tetap tidak hina, mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada manusia lebih mulia dari beliau. Ketika beliau dilempari kotoran, ketika beliau sujud diletakkan kotoran unta di kepala beliau, ketika beliau lewat diletakkan duri, ketika orang mengatakan kepada beliau gila, tukang sihir, dukun, ketika beliau pergi ke Taif dilempari dengan batu, semua orang desa keluar sehingga kaki beliau berlumuran darah, beliau tidak hina karena beliau sedang menegakkan hak dan bersama Allah. Yang hina itu adalah yang jauh hubungannya dengan zat yang memiliki kemuliaan, yaitu Allah. Supaya kita tidak salah faham untuk menganggap arti kehinaan kemuliaan. Karena kadang-kadang hina itu kalau orang dilihat oleh orang, dia merampok hak orang lain, ia korupsi, itu hina. Apapun harta yang dimiliki, ia orang terhina. Orang yang hidup di gobok, nggak memiliki sesuatu, hubungannya dekat kepada Allah, dia lebih mulia dari yang hidup di istana atau dimanapun. Hina dan mulia adalah kaitannya ada pada Allah. Karena itu Imam Husain menyerukan yel-yel kemuliaan ini. Imam Husain adalah orang yang pernah mengatakan, di tengah-tengah saat dunia saat itu semua takut, mengiyakan bersama Abi Abdillah ini adalah risiko besar. Ketika orang yang tadinya mau ikut dengan beliau meninggalkan beliau, ketika beliau tahu jumlahnya hanya tinggal sedikit, tapi tetap dengan lantang beliau berkata, iya Yazid, memberikan pilihan dua padaku, perang atau kehinaan, sillah atau zillah, baina sillati wa zillah, perang atau hina. Tetapi kemudian beliau meneruskan, hayhata minna dzillah, mustahil, jauh sekali kami menerima kehinaan. Lebih baik kami menghadapi pedang-pedang mereka orang-orang durjana daripada kita mengiyakan apa yang diminta oleh mereka orang-orang durjana. Kemuliaan adalah ketika orang hanya bersama Al-Aziz Al-Ghaffar. Karena itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah jihad walau sendirian. La tukallif illa nafsak wa harridil mu'minin. Ayyuhal ikhwah, memang orang yang tidak kenal sumber arti kemuliaan sebenarnya, seperti orang-orang munafikin yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan munafikin tidak pernah habis sepanjang kehidupan. Setiap saat akan muncul kaum-kaum munafikin. Ketika Allah mengabadikan dalam Al-Quran, ketika orang-orang munafik menganggap kemuliaan itu ada pada mereka ketika mereka memiliki kekuasaan. Ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Ketika setelah peperangan, ketika Rasulullah mau kembali ke kota Madinah, Ibn Salul ketua kaum munafikin mengatakan, kita akan larang Muhammad kembali masuk kota Madinah. Di sana nanti tahu siapa yang mulia, menganggap dirinya mulia, dan siapa yang paling hina, yang dianggap hina adalah Sayyidul Wujudi Muhammad. Malah dalam satu riwayat, anaknya Ibn Salul ini Muslim, ia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar ayahku mengatakan begini-begini, izinkan ya Rasulullah, aku penggal kepalanya dan ku bawa kepalanya ke hadapanmu, supaya ia tahu siapa yang mulia dan siapa yang hina.
Kata Rasulullah, kita tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Tapi akhirnya sejarah mencatat ketika masuk kota Madinah, anaknya Abdullah bin Salul duduk di depan, di persis di perbatasan Madinah untuk berkata, ayahku, sekarang kamu harus tahu siapa yang mulia dan siapa yang hina. Yang mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan yang paling hina adalah engkau. Karena itu Allah menceritakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaqulun, orang-orang munafik, la in raja'na ilal Madinah, kalau kami kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, maka yang lebih mulia akan mengeluarkan yang paling hina. Yang menamakan dirinya mulia dia sendiri, dan yang dimaksud adzal adalah Rasulullah. Jawaban Allah cuma menyebutkan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kalau dalam segi bahasa Arab ini orang menyebutkan kalau jar wa majrurnya didahulukan artinya lil hasri, hanya. Allah enggak mengatakan al-izza lillah, kemuliaan milik Allah, mungkin masih bisa milik yang lainnya, tapi Allah mengatakan walillahi, hanya milik Allah. Seperti kita berkata iyyaka na'bud, hanya kepada Allah, walillahil izza, hanya milik Allah kemuliaan, wali rasulihi, Rasul memperoleh kemuliaan dari kemuliaan Allah, walil mu'minin, dan bagi kaum mukminin selain mukmin tidak pernah akan memperoleh kemuliaan. Karena itu Allah akhiri ayatnya, walakinnal munafiqina la ya'lamun, orang-orang munafik tidak tahu arti sebenarnya kemuliaan dan kemana mereka mencari kemuliaan. Atau ayat lain dalam surat Nisa, ketika An-Nisa 139, ketika Allah membicarakan kaum munafikin, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima, sampaikan kabar gembira, merupakan ejekan pada orang-orang munafikin bahwa bagi mereka siksaan yang amat pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia mereka, pembela mereka, mereka anggap pembela mereka, dekengan mereka, meninggalkan kaum mukminin. Banyak orang-orang munafik itu lebih percaya kepada orang non muslim dan non mukmin daripada mukmin. Yang penting musuh saya ini kalah, walaupun pakai santet, walaupun pakai orang kafir, walaupun pakai apapun, yang penting orang ini kalah. Yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, lebih dekat hubungannya dengan orang-orang kafir, lebih mengharapkan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai aulia, panutan, pengikut, pembela mereka, min dunil mu'minin, meninggalkan kaum mukminin. Kemudian Allah teruskan, ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mengandalkan orang-orang kafir, menghinakan orang mukmin? Apakah mereka mencari kemuliaan dari orang-orang kafir? Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah kalian mencari kemuliaan dari mereka orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a, karena kemuliaan adalah hanya milik Allah. Gak ada jalan untuk memperoleh kemuliaan kecuali hanya kembali kepada Allah. Selain dari Allah, Allah berfirman dalam surat Fatir, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a, siapa yang mengharapkan kemuliaan maka hanya pada Allah lah kemuliaan. Fatir 10. Atau kita melihat Yunus 6:5, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a wa huwas samiul alim. Dan ayat ini terus berjalan sampai hari kiamat. Allah memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi, wala yahzunka qauluhum, jangan kamu menjadi sedih karena ocehan mereka. Allahu akbar.
Kamu wahai kekasih Allah Sayyidul Wujud, jangan sedih karena ocehan orang-orang ini. Wala yahzunka qauluhum. Apa sih ungkapan-ungkapan orang-orang yang menganggap dirinya besar, dirinya kuat, dirinya punya jabatan, dirinya semua, dan ungkapan-ungkapan kaum munafikin menakuti, menganggap kuat, menganggap semuanya. Ocehan-ocehan semacam ini, gertakan, ancaman semua, Allah menyebutkan pada Sayyidul Wujud, wala yahzunka qauluhum. Jangan menjadikan kamu sedih karena ucapan mereka, jangan. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'a wa huwas sami'u al-alim. Karena kemuliaan hanya di Allah dan milik Allah. Dan Allah mengakhiri ayatnya, wa huwas sami'u, maha mendengar. Mendengar apa? Ocehan-ocehan orang yang menghina kaum mukminin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merongrong orang-orang yang berpegang kepada Allah. Wa huwas sami', maha mendengar, al-alim, dan maha mengetahui. Maka apabila ia mendengar, apabila ia mengetahui, maka serahkan semua urusanmu kepada zat yang mulia dan akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dia Maharaja dan memiliki semua kerajaan. Kapan ia akan memberi pada sesiapa sekendaki, kapan ia tidak memberi, kapan memuliakan orang dan kapan menghinakan orang. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma zat yang memiliki kemuliaan, yang lainnya tidak. Cuman dia, biyadikal khair, biyadikal khair, tu'til mulka man tasha, cuman dia miliki. Karena itu kemudian firman Allah yang tadi mengatakan wa huwas sami'ul alim wa la yahzunka qauluhum. Begini sentuhan Rasulullah Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahzunka qauluhum. Jangan sekali-kali kamu sedih, jangan. Maka pengikut Rasulullah kapanpun mendapat ocehan, penghinaan dan semuanya, ayat ini berjalan, wala yahzunka qauluhum. Jangan kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'a wa huwas sami'ul alim. Ayyuhal ikhwah, tidak ada kemuliaan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak akan ada dan memperoleh kemuliaan kecuali mengikuti ketentuan Allah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq menyebutkan, al-izz an tudhil lil haqq idza lazimak. Kemuliaan itu ialah hendaklah kamu bersikap hina di hadapan kebenaran kalau kamu sudah diwajibkan untuk mengikuti kebenaran. Di hadapan kebenaran enggak perlu kita mengangkat kepala. Kita cuman sami'na wa ata'na, harus berbuat menjadi diri kita hina di hadapan Allah, hina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan dan ketentuan hanya milik Allah dan milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran, orang yang menolak kebenaran itu yang congkak, sementara orang yang mulia adalah dia akan menjadi hina. Karena itu Allah mengizinkan kita menjadi hina. Artinya hina, tawadhu, merendahkan diri di antara tengah-tengah kaum mukminin. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Di hadapan kaum mukmin harus hina, artinya tawadhu. Di hadapan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, harus bersikap keras. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan kita bisa bertoleransi pada si kafir, tapi belum bisa bertoleransi saling menghormati kepada orang yang sesama agama. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ayyuhal ikhwah, salah satu pelajaran penting dari revolusi Abi Abdillah Al-Husain adalah mengajarkan umat agar hidup mulia. Dan di mana kemuliaan itu? Ketika kita bersama Allah. Ada satu riwayat dinisbatkan pada Imam Ali dan juga disebutkan oleh Imam Shadiq alaihissalam. Beliau menyebutkan, man arada izzan bila ashirah wa ghina bila mal
wa haibatan bila sultan falyantaqil min dhulli ma'siyatillah ila izzi ta'atih. Siapa yang ingin memiliki kemuliaan tanpa banyak pengikut dan dukungan, memiliki harta tanpa menjadi kaya tanpa memiliki harta, menjadi berwibawa tanpa memiliki kejabatan atau tahta. Saya ulang lagi, siapa yang ingin memiliki kemuliaan tanpa banyaknya pendukung dan pengikut, siapa yang ingin menjadi kaya tanpa memiliki harta, wibawa tanpa memiliki jabatan, hendaklah ia pindah dari kehinaan maksiat di hadapan Allah menuju memperoleh kemuliaan Allah. Artinya orang yang taat pada Allah, dia azizun walau sendiri, ghaniyun walau enggak punya harta, dan muhab akan memiliki wibawa walaupun enggak memiliki jabatan. Kita sering melihat orang-orang mukmin sejati, apabila ia sekali berbicara, dunia semua mempertimbangkan pembicaraannya, sementara ia enggak memiliki kedudukan, nggak ada jabatan, tapi ungkapannya sangat diperhitungkan. Dari mana wibawa yang ia miliki? Adalah dari hubungannya dengan Allah. Karena itu kemudian gamblang ketika Imam Husain mengatakan, ma ahwanal maut alayya fi sabili nailil izzi, dalam jalan untuk memperoleh kemuliaan dan menegakkan hak. Atau kita mendengarkan ungkapan-ungkapan yang begitu banyak yang disampaikan oleh Abi Abdullah Al-Husain ketika menyampaikan berkaitan dengan kemuliaan, ketika beliau menyatakan, la wallahi la u'tikum biyadi i'ta'adz dzalil wa la afirru firaral abid. Demi Allah, tidak akan aku berikan baiat ini kepada kalian dengan nampak hina, dan pun aku tidak lari seperti larinya para budak. Tidak, aku tidak menerima dan enggak mau hina, tapi aku tidak lari, akan kuhadapi. Dan akhirnya itulah yang terjadi pada 10 Asyura, 10 Muharram 61 di padang Karbala. Beliau menang dengan kemuliaan yang beliau bawa. Dan para syuhada, seluruh orang yang menegakkan kebenaran kemudian mati di jalan Allah, walau mereka memperoleh kematian, sebenarnya mereka dalam kematian yang sampai pada mereka itu adalah mereka sedang memperoleh kemenangan. Kita jangan mengatakan Nabi Ibrahim itu sebelum beliau masuk ke api, dan ketika di api, dan sebelum keluar, dan ketika keluar, tetap Ibrahim menang. Cukup seorang mukmin berkata tidak pada penguasa yang ingin memaksa dia sudah menang, walaupun ia mati, tetap menang, karena dia mulia di hadapan Allah. Ayyuhal ikhwah, karena itu kemudian kalau kita jeli membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kemenangan, di sana ada ayat-ayat Quran yang membicarakan kemenangan dan bantuan Allah. Karena pemenangan dalam perjuangan dan jihad di jalan Allah, selalu kemenangan datangnya dari Allah. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kemenangan, selalu Allah sebutkan mengenai sifat-sifatnya yang menggunakan nama Aziz yang maha mulia. Apa kaitannya sifat Allah Aziz dengan kemuliaan, dengan kemenangan? Karena dalam salah satu kaidah ilmu tafsir adalah, kalau ingin memahami ayat Al-Quran, lihat Allah menggunakan isimnya, namanya di akhir ayat itu apa. Pasti akhir ayat ini memiliki hubungan erat dengan isi ayat tersebut. Karena kalau berbicara Allah, berbicara taubat, nggak berbicara hakim, pasti urusannya ada hal yang lain, ghafur dan lain. Ketika berbicara mengenai hukum dan semuanya, pasti kalimat, artinya isim Allah di akhir ayat itu adalah menunjukkan arti pada ayat tersebut. Dan begitulah seperti kaidah tafsir Al-Quran yang disebut oleh para ahli tafsir. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kemenangan selalu digandengkan oleh Allah dengan nama dan zatnya dengan kalimat Aziz.
Karena sebenarnya orang yang menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, berkata tidak kepada kebatilan dan kezaliman, itu adalah orang yang mulia. Karena itu kemudian zat mulia memberikan bantuan kemenangan kepada orang yang mulia dari Allah yang maha mulia. Karena orang yang mengiyakan kebatilan orang hina, sehingga enggak patut untuk memperoleh kemenangan. Ali Imran 126 Allah berfirman, "Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim." Dan tiada kemenangan kecuali hanya dari Allah maha mulia dan maha bijaksana. Al-Anfal 10, "Wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim." Dan tiada kemenangan kecuali hanya dari Allah, sesungguhnya Allah maha mulia dan bijaksana. Al-Hajj ayat 40, "Wala yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Allah akan memenangkan, memberikan kemenangan bagi siapa yang membelanya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha mulia. Al-Mujadalah 21, "Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz." Aku telah tentukan, aku akan berikan. Kataballah artinya Allah telah tentukan, aku akan berikan kemenangan dan aku akan menang, dan para rasulku sesungguhnya Allah maha kuat dan maha mulia. Ar-Rum 5, "Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim." Dengan pertolongan Allah, Allah memberikan pertolongan pada siapapun yang dikehendaki, dan ia maha mulia dan maha memberi rahmat. At-Taubah 40, "Wa kalimatullah hiyal ulya wallahu azizun hakim." Kalimat Allah hak yang tertinggi dan Allah maha mulia. Kalimat wa huwa aziz dan bijaksana, azizun hakim. Al-Fatah ayat 7, "Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima." Dan bagi Allah bala tentaranya di langit-langit maupun di bumi, dan Allah adalah maha bijaksana dan maha mulia dan bijaksana. Selalu ada kalimat hakim dalam kemenangan ini, karena jangan kita mendikte Allah kapan Allah memberikan kemenangan, pasti, tapi Allah maha bijaksana kapan diberikan dan kapan diundurkan, karena Allah yang maha mengetahui, hakim dan maha bijaksana. Dan ayat-ayat semacam ini masih banyak sekali yang menunjukkan bahwa orang yang memperjuangkan agama Allah berarti orang yang mulia, karena tidak mau menerima kehinaan dalam kebatilan. Dan orang-orang yang mulia itu biasanya dijamin oleh Allah akan diberikan kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Man aqarra bidzulli ta'ian falaysa minna ahlal bait." Siapa yang mau menerima kehinaan begitu saja, nggak ada pemaksaan, nggak ada apa, langsung iya mau hina, maka ia bukan dari pengikut kami ahlul bait. Pengikut kami ahlul bait adalah semboyannya, syiarnya adalah syiar Imam Husain, hayhat min nadzillah. Tapi jangan disalah fahami, bukan yang miskin itu berarti hina dan yang kaya berarti mulia. Bukan yang miskin itu kemudian tidak memiliki kemuliaan akan selalu hina, tidak. Itu adalah yang miskin hina, yang kaya mulia. Itu tolak ukur orang-orang yang tidak kenal Allah, yang seperti saya ungkapkan tadi. Tapi orang yang kenal Allah, tidak ada lagi kalimat ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Imam Husain pernah menyebutkan, mautun fi izz khairun min hayatin fi dhul. Hidup mati dalam kemuliaan lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan. Karena itu semboyannya orang untuk mau maju di jihad di jalan Allah, ish kariman aw mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Pilihannya jangan hidup mulia, mati hidup mulia, atau memperoleh yang lain, menerima kehinaan, tidak. Kalau nggak bisa hidup mulia, lebih baik mati. Nggak ada pilihan untuk hidup hina.
Itu Imam Ja'far mengatakan Allah ini membiarkan orang mukmin untuk memilih, menentukan hidup dan sikapnya sendiri, kecuali satu, Allah enggak biarkan orang mukmin mau hidup dalam kehinaan, karena Allah berfirman walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Maka kalau dia mukmin harus mulia, kalau tidak mulia bukan mukmin, dan setidaknya bukan mukmin sejati. Imam Ali pernah ditanya, ayyudzillin adzal, hina yang paling hina itu apa ya Imam? Jawaban Imam, al-hirsu ala dunya. Orang yang terlalu rakus dengan dunia itu hina di atas hina. Coba bisa kita bayangkan orang yang rakus sama dunia, dia berani bersumpah palsu membohongi nama Allah. Artinya dia akan hidup hina. Dia kadang-kadang di hadapan manusia pun hina. Mau dihina, mau dibohongi, mau diapapun, mau diperlakukan perilaku keji, yang penting dapat tujuannya. Karena itu kata Imam Ali, hina, yang paling hina adalah rakus terhadap dunia. Dan orang yang rakus terhadap dunia selalu hidup dalam kehinaan. Karena itu ayyuhal ikhwah, ahadis demi ahadis banyak sekali yang menyebutkan kepada kita bahwa kemuliaan adalah jalan menuju kepada Allah, dan hanya dari Allah kita memperoleh kemuliaan. Tidak perlu orang mukmin itu minder, dan mustahil orang mukmin pernah minder. Pernah saya sampaikan ungkapan Imam Ali, seluruh orang kalau bersamaku nggak menjadikan aku mulia, dan semua orang lari dariku nggak menjadikan aku hina. Karena tolak ukurnya bukan itu. Dan orang tidak perlu menipu dirinya sendiri. Dia kalau ingin tahu saya ini mulia atau tidak, tanyakan pada diri masing-masing bagaimana kedudukan Allah, Rasulullah, dan hukum-hukum Allah ada pada kita. Kalau kita respect, kita hormati, kita ikuti, maka kita mulia di hadapan Allah. Kalau kita sinetron dengan hukum Allah, memperlakukan seenak kita, maka kita hina di hadapan Allah, wa na'udzubillah. Karena itu dalam surat Haji Allah berfirman berkaitan orang-orang yang berpaling, Allah akhiri, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang telah dihinakan oleh Allah tidak akan menemukan siapapun yang akan memuliakan dia, mustahil. Karena kemuliaan ada pada Allah. Orang itu akan menjadi hina kalau dia jauh dari sumber kemuliaan. Kalau ia, walaupun ia memiliki segala sesuatu, tetap hina. Imam Ja'far mengatakan, gunung bisa hilang dari tempatnya, tapi orang mukmin nggak pernah berubah dengan keimanannya, karena kekuatan yang ia miliki. Kemuliaan itu yang menjadikan orang mukmin qawi dan kuat. Itu tadi ayat-ayat saya sebutkan, Allah selalu ada juga beberapa Allah gandengkan qawiyyun aziz, qawiyyun aziz. Ingin memperoleh kemuliaan, kekuatan, jadilah mulia. Ingin memperoleh kemuliaan bersama Allah. Orang-orang yang mulia semacam para aulia Allah itu tidak pernah memikirkan apa yang terjadi selagi mereka masih dalam real Allah. Mereka cuma akan menangisi diri mereka ketika mereka jauh dari sumber kemuliaan sebenarnya. Kalau cuma urusannya hal-hal yang sepele, mereka tidak akan pernah perhatikan semua itu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika dalam perang Siffin, dan ketika dalam urusan ada perdamaian itu, ketika akan menghadapi si Al-Khawarij Nahrawan, beliau dikatai oleh beberapa orang. Dikatai semacam ini, beliau nggak menjawab. Ketika ada orang pengikutnya yang ingin mengatakan, Imam kamu nggak menjawab, beliau mengatakan, tinggalkan saja. Artinya beliau tidak terlalu mengambil pusing bahwa tolak ukur mulia dan hina bukan karena orang-orang itu menghina aku, bukan karena orang-orang itu bandel denganku, bukan. Tolak ukur dan tidak, selagi garis kita garis yang benar, maka mereka semua bersamaku atau berpisah denganku tidak menjadikan aku apapun, nggak goyang. Imam Hasan ketika menerima perdamaian juga disebut gitu oleh beberapa pengikutnya. Hei yang menghinakan orang-orang muslim, beliau pun menjawab dengan jawaban-jawaban yang indah, karena kehinaan dan kemuliaan bukan itu tolak ukurnya. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita mengenang arba'in,
Dan salah satu arba'in perjuangan Abi Abdillah, kita ingat apa yang disebutkan oleh Sayyidah Zainab tadi, bahwa bukan semua yang terjadi pada kita ini bahwa kita sedang dihina oleh Allah atau ada kehinaan di hadapan Allah, atau kita sedang mengingat ungkapan Abi Abdillah ketika beliau mengatakan hayhat min nadillah, ya Allah, Allah melarang kehinaan sama sekali. Ayyuhal ikhwah, sumber kemuliaan hanya pada Allah. Dan siapa yang mendekat, ya Allah, pasti ia akan memperoleh kemuliaan itu dari cahaya kemuliaan maha mulia yang dimiliki oleh Allah. Dan siapa yang jauh dari sumber cahaya itu, ia akan hidup dalam kesengsaraan, dalam kegelapan. Karena orang yang jauh dari Allah, apalagi menghina dan meremehkan hukum-hukum Allah, maka ia akan memperoleh kehinaan dari Allah. Datangnya kehinaan cepat atau lambat itu nanti, tapi pasti ia hina. Dan selalu kita saksikan hal-hal semacam ini. Berapa banyak orang membanggakan apa yang ia miliki, membanggakan kekayaannya, membanggakan jabatannya, membanggakan kekuatannya. Hari demi hari kita menyaksikan ternyata orang-orang semacam itu tidak ada lagi. Mana Fir'aun dengan semua kekuatannya? Mana kaum 'Ad dan Tsamud dengan kekuatannya? Mana Bani Umayyah dengan semua kekuatannya? Kerajaan yang mereka bangun, dan Bani Abbas, kerajaan dan kezaliman, kecongkaan, harta yang mereka hamburkan. Mana semua sebutan untuk mereka? Tidak pernah mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang dihina, yang dikurcil, yang dikejar-kejar, yang dibunuh, tetap mereka akan hidup. Imam Husain ketika bangkit dengan mantik, dengan argumen, dengan dalil, dengan kebenaran. Musuh-musuhnya melawan beliau dengan kekuatan. Ketika kekuatan yang mereka miliki habis, yang muncul adalah mantik dan argumen kebenaran yang akan tersebar kemana-mana. Dan itu yang dibawa oleh Abi Abdillah Al-Imam Husain salamullahi alaih. Mudah-mudahan kita selalu oleh Allah diberi berkah, diberi taufik untuk mengenal Allah dan Rasulnya, dan selalu mengikuti mereka Allah dan Rasulnya, mengenang Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait. Dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah bisa ziarah ke makam Rasul, ziarah ke makam Imam Husain, ziarah ke makam para awliya Allah. Mudah-mudahan di dunia kita diberi kemampuan ziarah di tempat mereka, dan kelak di akhirat diberikan syafaat oleh mereka. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.